Presiden Soekarno pada malam sebelumnya telah diberitahu bahwa beliau akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Dan keesokan harinya tamu-tamu sudah mulai berdatangan di Bangsal Siti Hinggil, Balairung bersejarah Keraton Yogyakarta, untuk menghadiri acara pelantikan dan doa bersama. Tamu yang hadir diantaranya KGPA Pakualam 8, Nyonya Fatmawati Soekarno dan Nyonya Siti Rahmiati Hatta. Sultan Hamengkubuwono IX menunggu kedatangan Presiden dan kedatangan Susuhunan Pakubuwono XII dari Surakarta. Sementara itu, di Gedung Agung, bendera Sangsaka Merah Putih yang pertama dikibarkan saat proklamasi tahun 1945 dibawa oleh anggota militer menuju Bangsal Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta. Di Bangsal Siti Hinggil, bendera pusaka dibawa untuk prosesi penghormatan. Untuk beberapa saat terdengar suara trompet saat kedatangan Presiden. Setelah Presiden Soekarno disambut oleh hadirin, beliau duduk di antara para pejabat tinggi. Setelah itu, diumumkan bahwa acara pelantikan bisa segera dimulai. Upacara pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama, Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno, dimulai. Presiden bersama para hadirin berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepala Penghulu Keraton selanjutnya memimpin pembacaan doa kepada Tuhan untuk keselamatan dan keadilan bagi tanah air dan seluruh rakyat Indonesia. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur imamana sahibat دولة إندونيسيا على أعدائه نصرا ظاهرا وطول عمره عمرا عزيزا. Presiden Soekarno selanjutnya naik ke Bangsal Manguntur Tangkil untuk disumpah dengan cara Islam. Mengangkat sumpah dengan cara Islam. Acara selanjutnya ialah pengambilan sumpah jabatan Presiden oleh Mr. Dr. Kusuma Atmaja, selaku Ketua Mahkamah Agung. Presiden mengikuti arahan yang dibacakan Ketua Mahkamah Agung yang diambil dari salah satu pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat sebagai kalimat sumpah Presiden. Bersumpah bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dengan dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun dalam rumusan yang sedikit diperpanjang, Presiden Soekarno berbicara antara lain sebagai berikut. Saya bersumpah bahwa untuk terpilih sebagai Presiden RI, segera dengan nama apapun atau dengan dalih apapun, kepada siapapun itu saya telah memberikan janji. Akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat. Aku bersumpah demi kesejahteraan Republik Indonesia Serikat.
yang akan mewujudkan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus, sekalian penduduk negara, akan melindungi dan mempertahankan umum dan khusus, sekalian penduduk negara. Saya bersumpah setia pada konstitusi, dan bahwa saya telah mengikuti semua peraturan yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat. Presiden Soekarno bersumpah akan mengabdi untuk bangsa dan negara dengan setia serta menjalankan tugas-tugas sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan tulus dan sebaik-baiknya. Sebagai sepantasnya, Sebagai kepala negara yang baik. sebagai kepala negara yang baik. Setelah pembacaan sumpah, Mr. Dr. Kusumah Atmaja memberi selamat kepada Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama. Presiden Soekarno tidak lagi duduk dengan anggota Dewan Pemilihan, tetapi sekarang mengambil tempat di kursi Presiden. Tak lama kemudian, ia mengucapkan pembaca pertama sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Dan nyonya-nyonya sekalian, saudara-saudara, seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Berbicara kepada yang hadir dan kepada seluruh rakyat Indonesia, Presiden mengucapkan terima kasih atas yang dilakukannya. Ia kemudian melanjutkan untuk membahas ruang lingkup yang baru saja ia selesaikan, dan signifikansinya dalam menentukan pedoman yang akan mendasari kebijakan masa depan. Presiden Soekarno kemudian mengetahui bahwa dengan pengangkatannya, dia tidak dapat dikendalikan oleh negara, melainkan oleh abdi. Saya telah bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk melayani negara dan rakyat saya. Menjadi dasar mutlak daripada pemerintahan. Terutama sekali oleh kalimat inilah, saudara-saudara sekalian, maka saya tadi mengucapkan sumpah saya dengan penuh ikutnya jiwa saya. Presiden yang akhirnya mengimbau kepada rakyat untuk memberi arti dan substansi pada kemerdekaan Indonesia dan berinisiatif untuk mencapai suatu tujuan. Saya tidak sekadar mengeluarkan janji atau kesanggupan, tetapi tadi saya mengucapkan sumpah sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang yang beragama. Segera setelah pidato Presiden berakhir, bendera dikembalikan ke istana. Didahului oleh para taruna Akademi Militer di Jogja dan para petinggi untuk melihat parade TNI. Parade berbaris di sepanjang bagian. Parade masuk berbaris di sepanjang bagian.
ogenblik van grote betekenis in de geschiedenis van de Republiek Indonesië Serikat was hiermee ten einde.